Nama saya Anissa Nabila dengan NPM 2071010012. Menurut saya, sejarah lahirnya Pancasila adalah kisah atau cerita awal bagaimana terbentuknya Pancasila itu di negeri ini. Setiap negara harus memiliki dasar negara, karena setiap negara itu harus memiliki pedoman atau landasan hidup dalam bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila adalah arah atau visi suatu negara tersebut, atau bisa disebut juga Pancasila merupakan pedoman hidup negara tersebut. Sekian pendapat saya, terima kasih. Nama saya Adinda Puspitasari. Menurut saya, sejarah lahirnya Pancasila merupakan awal dari pembentukan cita-cita Indonesia, di mana hal ini disampaikan dengan penuh hasrat kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Hal itulah yang selanjutnya membuat Pancasila menjadi sebuah ideologi atau dasar tatanan negara Indonesia. Terima kasih. Menurut saya, Halijah Senggavi, NPM 271010001, sejarah lahirnya Pancasila sebagai 5 dasar fondasi berdirinya negara Indonesia yang memiliki tujuan dan bersifat kekal dan abadi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai sistem dasar kenegaraan dan menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi negara. Lahirnya Pancasila telah melewati proses yang sangat panjang, mulai dari sidang BPUPKI serta pengesahan PPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Pancasila, dan kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia 9 dan berhasil merumuskan dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara dan bangsa, dan serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga, landasan manusia dan berperilaku guna mencapai arah dan cita-cita berbangsa dan negara, serta Pancasila berperan penting sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis tentang lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, bangsa dan negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junbitsu Sakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo Diningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kemudian, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara secara luas. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arahan dari penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran, dan kesatuan berakyat, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah bahwa terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara merupakan simbol dari sosial dan kebudayaan. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia menandai dimulainya kehidupan beragama pada sistem sosial ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan dan di kota-kota masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial ekonominya. Sehingga terjadi mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai. Tidak lama kemudian Islam masuk ke Indonesia dan menguasai perdagangan internasional. Di lain pihak, kekuasaan pusat dengan agama Hindu-Buddha mengalami kemerosotan bersama dengan disentrigasi politik dan degenerasi
kultural.